Selamat pagi, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pagi ini, Rabu 21 Mei 2025, kembali dapat mengawali hari dengan sesaat lagi merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya Dwi Prastio atau yang biasa dipanggil DP, mengajak Ibu Bapak Saudaraku untuk bersama-sama kita berdoa sebelum merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk pagi hari yang baru dan untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Kami bersyukur karena Allah menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang baru saja kemarin memperingati kembali peristiwa penting 117 tahun yang lalu berdirinya Organisasi Budi Utomo sebagai momentum awal kebangkitan nasional untuk bersama-sama melawan penjajahan yang telah sengaja membiarkan bangsa ini ratusan tahun lamanya kala itu tercerai-berai karena berbagai perbedaan. Pagi ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu agar kami dapat menjalani kehidupan sebagai warga bangsa yang baik dan berkenan kepadamu. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, renungan pagi ini saya beri tema Kebangkitan Nasional di Era Digital, Menjaga Kerukunan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saya petik dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan membacakan tulisan dari Dr. Muhammad Adib Abdus Somad, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia yang dimuat dalam website Kemenak RI hari Senin 19 Mei 2025 yang lalu. Sebuah tulisan yang menurut saya sangat bernilai untuk menjadi perenungan bersama seluruh warga bangsa, termasuk kita warga dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia. Tulisan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia ini berjudul Urgensi Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Baru Era Digital. Ada himah waktu yang terus bergerak tanpa kita sadari mengingatkan akan sebuah peristiwa masa lalu. Waktu yang berjalan merangkum esensi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional, mengenang semangat awal pergerakan nasional yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Namun, dalam era modern dan revolusi digital saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus dihidupkan kembali dengan makna yang lebih kontekstual, yakni sebuah momentum untuk menjaga keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi yang bersifat non-tradisional. Bukan lagi penjajahan fisik, tapi penetrasi informasi, polarisasi sosial, dan perang wacana di ruang digital. Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan telah mengingatkan bahwa ada pihak-pihak luar yang berusaha memecah belah bangsa dengan memanfaatkan celah keberagaman atau perbedaan di dalam negeri yang rentan terhadap adu domba, provokasi, dan propaganda.
Jika dahulu kolonialisme hadir dengan kekuatan militer untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan menumpulkan daya kritis manusia Indonesia, kini penjajahan hadir dalam bentuk manipulasi informasi dan infiltrasi ideologis yang merusak kohesi sosial bangsa. Dalam studi geopolitik kontemporer, bentuk penjajahan ini disebut sebagai soft subversion, yakni pelemahan kedaulatan melalui dominasi narasi dan disinformasi. Budi Utomo sebagai simbol awal kebangkitan bangsa lahir bukan semata karena kesadaran politik, tapi karena semangat intelektual untuk mencerahkan. Mereka yang bergabung dalam Budi Utomo adalah anak-anak muda yang terdidik, yang ingin mengangkat martabat bangsanya melalui ilmu pengetahuan dan kesadaran kolektif. Disinilah letak urgensinya. Kebangkitan nasional adalah peristiwa budaya dan moral sebelum menjadi peristiwa politik. Dalam perspektif teori perubahan sosial, kebangkitan nasional dapat dibaca sebagai fase transisi dari kesadaran individual menjadi kesadaran kolektif. Namun, di era post-truth saat ini, di mana fakta seringkali dikalahkan oleh opini yang viral dan emosi lebih dominan daripada logika, kebangkitan nasional harus dibawa masuk ke ruang digital. Berdasarkan laporan We Are Social 2024, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam 42 menit per hari untuk mengakses internet. Dengan 3 jam 18 menit digunakan untuk media sosial. Ini menunjukkan bahwa jejaring digital kini menjadi domain publik utama, tempat berlangsungnya pertarungan identitas, nilai, dan kepentingan. Ruang digital kita saat ini tidak sepi dari ujaran kebencian, hoax, dan provokasi antar golongan. Polarisasi akibat perbedaan pilihan politik, perbedaan keyakinan, bahkan perbedaan gaya hidup telah menggerogoti akar kebinekaan kita. Maka, literasi digital menjadi perjuangan baru dalam era kebangkitan modern. Kita jadikan momen Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai refleksi untuk menebarkan pesan-pesan kerukunan dan menjadi agen perdamaian di media sosial. Hanya dengan cara itu, narasi-narasi perpecahan bisa dikalahkan dan tidak dibiarkan menjelma menjadi kebenaran semu yang memecah belah sesama anak bangsa. Tugas ini bukan milik pemerintah semata, tapi tanggung jawab moral seluruh warga negara yang mencintai Indonesia. Kita membutuhkan kebangkitan baru. Kebangkitan yang tidak hanya simbolik tetapi transformatif. Kebangkitan yang tidak hanya mengenang sejarah masa lalu, tapi mampu membaca tantangan kekinian dan merumuskan solusi masa depan. Hari Kebangkitan Nasional bukan milik kelompok atau ormas tertentu, bukan milik elit politik tertentu, melainkan milik kita, seluruh bangsa Indonesia. Di tengah gempuran informasi dan derasnya pengaruh luar yang ingin mengaburkan identitas nasional kita, Hari Kebangkitan Nasional adalah panggilan untuk memperkuat jati diri sebagai bangsa, bukan sekedar sebagai kelompok. Karena hanya dengan kesadaran kebangsaan yang kuat, kita bisa berdiri tegak dalam percaturan global tanpa kehilangan arah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita mengkaitkan pokok-pokok pemikiran dari tulisan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI dengan firman Tuhan di bagian awal tadi, Roma 12 ayat 2, kita diingatkan agar kita bersama, kita diingatkan bahwa
kita bersama hidup di tengah dunia yang sedang mengalami berbagai perubahan dan juga tantangan di era digital. Ruang digital di dunia kita saat ini diwarnai ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi antar golongan. Perpecahan akibat perbedaan pilihan politik, keyakinan, bahkan gaya hidup menggerogoti akar kebinekaan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bersama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena itu, janganlah kita menjadi pelaku ujaran kebencian yang suka menyebarkan hoax, yang dengan sadar atau tidak melakukan provokasi antar golongan di media sosial. Marilah dengan kerendahan hati kita terus secara aktif melakukan literasi digital sebagai kebangkitan nasional di era ini, dengan belajar dan terus belajar sebagai murid Kristus yang mampu membedakan manakah informasi yang baik untuk disebarluaskan, informasi yang menebarkan kerukunan dan perdamaian, karena hal itu merupakan kehendak Allah dan berkenan kepadanya. Ibu bapak saudaraku yang mencintai Indonesia, saya mengakhiri renungan pagi ini dengan mengutip sebuah pantun Hari Kebangkitan Nasional. Pergi sekolah membawa bekal enak dibuat ibu pakai cinta. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Ayo bangkit Indonesiaku tercinta. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia di era digital ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi dengan terus menjaga kerukunan dan perdamaian Indonesia. Amin.